Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Women of Impact, Midweek Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham,
seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification,
Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyerahkan hidup kami, Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Nyanyikan bersama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, oh aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah pada Yesus. Aku berserah, kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Juru Selamat, aku berserah. Lebih lagi nyatakan, kami berserah Tuhan. Aku berserah, kami berserah Tuhan pada Yesus Juru Selamat. Oh Juru Selamat, aku sing it one more time. Aku berserah Tuhan.
beracara ya Tuhan Yesus. Apapun masalah, apapun kondisi kami tahu Kau yang memegang kendali dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama mengangkat tanganmu. Mari sembah Tuhan. Mari berikan penyembahanmu bagi Raja segala Raja. Berserah lebih lagi kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan kepadamu Yesus. Aku berserah, kami berserah Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, kami berserah. Kami berserah hanya kepadamu Yesus Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah hanya kepada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi mari angkat tanganmu nyatakan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Biar kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan segala keberadaan kami. Kami siap bersuka cita lebih lagi di dalam Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Boleh yuk beri tepuk tangan sama-sama buat Raja kita. Pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Kami mau menari dan bernyanyi bagi Raja segala Raja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bersiap dimanapun saudara berada, menari bagi Tuhan. Every praise to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God.
sama-sama yuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan lebih lagi. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Come on, nyanyikan lebih lagi. Come on. God my Savior, God my healer. Yes He is, yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer. Oh, God my deliverer. Yes He is. Sama-sama nyanyikan. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah. Glory bagi nama Yesus. Amen. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sekali lagi mari nyanyikan. Sing hallelujah to our God. Amen. Glory hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Sekali lagi every praise. Come on. Every praise to our God. Pujian bagi Raja kami, Allah kami Yesus Tuhan. Woo, haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Buat Allah kita yang ajaib dan perkasa. Woo. Oh. Mari sama-sama nyanyikan buat Tuhan Yesus. Come on. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have the words. Mari nyanyikan King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my love. Just to be with you, my love. Siap melompat bersama-sama nyanyikan. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praise to you. Kami nyanyikan namamu Yesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praise to you.
Bersama-sama angkat dua tanganmu, nyanyikan. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you. One more time, come on. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, John. Jesus, you are Savior of my soul. Hallelujah. Jesus, Lord the Savior. Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever, Lord. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Tepuk tangan buat Yesus kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita dukung di dalam doa untuk prayer request yang disampaikan oleh jemaat Tuhan pada minggu ini. Bapa, kami berdoa untuk pemulihan dari anakmu yang sakit pendarahan dan seorang bapak yang sakit akibat serangan jantung. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau menyembuhkan, memulihkan dan menjamah keadaan dari anak-anakmu ini ya Bapa secara sempurna. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anakmu supaya dapat mengatasi depresi. Sukacita, damai sejahtera mengalir saat ini atas anakmu ya Bapa. Dan Engkau yang memberikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapa, kami juga berdoa untuk anakmu supaya dapat terlepas dari kepahitan hati. Engkau yang memberikan kemampuan ya Tuhan, dengan kasih-Mu untuk dia dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatinya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemulihan hubungan suami istri supaya kembali menjadi harmonis. Engkau yang merekatkan dengan kasih-Mu ya Bapa, dan biarlah Engkau menjadi kepala atas keluarga ini. Biar keluarga ini menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan prayer request ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Minggu ini kita juga menerima praise report, kesaksian dari seorang ibu di mana Tuhan menyembuhkan anaknya dari sakit. Puji Tuhan, Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib buat ibu ini. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tema untuk bulan ini adalah bangkit dan menjadi teranglah. Siapkan diri kita, buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Christine Tonga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau hadir di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kami naikkan. Sekarang hadirlah kembali ya Tuhan, saat kami akan mempelajari firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati yang ada di dalam rayon 1D. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita karena Roh Kudus yang ada di dalam Anda berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati beberapa rangkaian agenda penting dalam gereja, seperti kita sudah melalui Jumat Agung, kita sudah melalui Paskah, kita sudah melalui memperingati Yesus naik ke surga, dan tentunya pencurahan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan semua agenda-agenda yang telah kita lalui, semua itu sangat berhubungan dengan murid-murid daripada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, para murid-muridlah yang melihat bahwa Yesus telah bangkit kembali. Kita juga melihat bahwa murid-murid juga yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan murid-murid juga yang menerima pencurahan Roh Kudus yang pertama di loteng atas di Yerusalem sekitar 2000-an tahun yang lalu. Kalau kita perhatikan pola-pola ini, ternyata menjadi seorang murid itu adalah penting. Saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya tidak berhenti hanya sebagai orang percaya, tetapi kita harus naik lagi, yaitu kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengangkat suatu tema yang judulnya adalah Be Disciple. Jadilah seorang murid. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat suatu ayat yang luar biasa. Saya yakin kita sudah sering membuka ayat ini, tapi kita lihat sekali lagi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tertulis di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, perhatikan di situ, muridku, kata Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, nah perhatikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan suatu amanat, suatu perintah agung yang luar biasa kepada murid-muridnya. Dan tentu saya percaya di era Pentakosta ketiga kita banyak berbicara mengenai amanat agung ini. Tapi yang sering kali mungkin kita tidak paham dan kita tangkap, seringkali kita memikirkan bahwa amanat agung ini hanyalah berbicara tugas kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk membagikan firman dan kebenaran. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Matius 28, ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai pemberitaan Injil atau kabar baik, tetapi ini juga berbicara mengenai pemuridan. Berbicara bagaimana kita harus jadi murid dan kita memuridkan orang lain. Kenapa? Karena dari pemuridan maka Injil bisa diberitakan. Dan Injil diberitakan supaya orang percaya dan orang percaya menjadi murid. Jadi ada suatu siklus di sana yang tidak terputus. Sebab hanya muridlah yang menerima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Saya berkata ini bukan berarti orang percaya tidak menerima hal yang luar biasa. Tentu menerima hal yang luar biasa. Tapi kalau kita baik-baik, kita mau jujur, kita lihat dalam Alkitab, murid-murid menerima lebih daripada sekedar yang diterima oleh orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih ada di dalam era pandemi daripada COVID-19. Dan kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita masuk tahun ketiga ya. COVID-19 jadi coronavirus disease, itu singkatan dari COVID-19, artinya dimulai dari tahun 2019. Sekarang kita ada di tahun 2021. Dan banyak orang berpikir karena kita masih ada di era pandemi, tentu tugas kita, panggilan kita berubah. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas kita, panggilan kita, destiny kita dari Tuhan tidak berubah. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi yang berubah apa Pak Pendeta? Yang berubah adalah cara kita untuk melakukannya. Yang berubah adalah teknik kita untuk melakukannya. Tapi panggilan dan tugas dari Tuhan tetap tidak berubah. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita jalani hari-hari ini, panggilan itu tidak berubah. Yang setuju, katakan amin. Itulah sebabnya amanat agung Tuhan harus dituntaskan. Tetapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, murid-murid mengetahui dengan pasti bahwa tugas yang mulia ini tidaklah mudah. Itulah makanya mereka membutuhkan Roh Kudus. Mereka sadar bahwa mereka murid. Kalau selama 3,5 tahun mereka melakukan hal yang luar biasa, itu karena mereka disertai oleh Tuhan Yesus.
Nah, sekarang Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka sadar mereka tidak bisa melakukan tugas dari Tuhan apabila mereka tidak dapat kuasa dari Tuhan. Itulah makanya mereka menantikan kuasa itu. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka nggak buru-buru langsung kerjakan tugas mereka. No, mereka menantikan dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus dicurahkan, supaya dengan demikian Roh Allah yang ada di dalam mereka memampukan mereka melakukan tugas mereka dan menjalani jati diri mereka sebagai murid-murid. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus jangan hanya pas hari raya Pentakosta, bukan. Setiap hari kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Setiap hari kita harus hidup sebagai murid-murid Tuhan. Haleluya. Saya ingat ada sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan ya dari Inggris. Mungkin dunia lebih mengenal dia sebagai penulis cerita buku anak-anak ya, buku cerita anak-anak. Tetapi dia sebenarnya adalah seorang doktor teologi. Dia adalah seorang apologetika atau ilmu membela iman kekristenan, dan namanya itu adalah Dr. C.S. Lewis. Penulis dari buku yang luar biasa yang judulnya Chronicles of Narnia. Ya, ada sekian seri dia tulis itu. Nah, nama temannya dari Dr. C.S. Lewis ini J.R.R. Tolkien yang menulis Fellowship of the Ring ya, dari seri yang lain lagi. Tapi saya ingat C.S. Lewis pernah berkata begini di dalam salah satu bukunya. If the church is not making disciples, then all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible are a waste of time. Apabila gereja tidak menjadikan murid-murid, tidak memunculkan murid-murid, maka semua gedung-gedung, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua kegiatan misi, semua khotbah-khotbah, bahkan baca Alkitab pun menjadi buang-buang waktu. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah puas hanya jadi orang percaya. Tapi engkau harus jadi murid. Karena menjadi murid, itulah yang Tuhan minta dari semua orang percaya. Setuju katakan amin. Dan sekali lagi, menjadi murid kita butuh Roh Kudus. Kenapa kita butuh Roh Kudus sebagai orang murid? Kenapa? Karena seorang murid memiliki 4 hal yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan mustahil untuk melakukan keempat hal ini tanpa Roh Kudus. Yuk, hari ini kita melihat 4 hal apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Yang pertama, seorang murid adalah seorang penyembah. A disciple is a worshipper. Di dalam Matius 28 ayat 17 bagian A dikatakan, ketika mereka melihat dia, melihat Yesus, mereka yaitu murid-murid menyembahnya. Dalam Alkitab versi di Amplified Version dikatakan, and when they saw him, himnya hanya huruf besar artinya Yesus, they worship him. Lihat, seorang murid itu adalah seorang penyembah Tuhan. Ya, seorang murid itu adalah seorang yang senang untuk menyembah Tuhan, apapun situasinya. Kalau Anda berkata gampang sih ngomong begitu Pak Pendeta menyembah Tuhan. No. Coba perhatikan konteks ketika Matius 28 ini ditulis. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, murid-murid pertama Tuhan Yesus, mereka ini adalah statusnya di bawah orang Romawi. Bangsa Romawi adalah salah satu kekaisaran yang paling keji yang dicatat dalam sejarah manusia yang melakukan penjajahan. Ya, ada peraturan yang pernah Tuhan Yesus kutip. Ya, apabila seseorang memintamu untuk berjalan 1 mil, engkau jalan 2 mil. Apabila seseorang meminta pakaianmu, engkau berikan jubahmu. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu pengajaran yang katakanlah yang baru. Tetapi ada peraturan pada zaman itu, orang Romawi bisa dengan seenaknya dan sebebasnya nyuruh orang jalan, minta bajunya, minta apa aja dari mereka. Situasinya seperti itu. Jadi bayangkan mamanya Anda keluar gitu ya, dari supermarket lalu ketemu orang Romawi zaman itu. Anda sudah ngangkat barangnya udah berat-berat, dia bilang, kamu kesini bawa barang saya. Waduh, belanjaan saya banyak, tinggalin itu, saya orang Romawi, kamu orang Yahudi, jalan sama saya 1 mil. Jalan deh 1 mil. Kalau dia nolak, waduh bisa. Bapak Ibu Saudara, seandainya ada orang Romawi kedinginan, lalu dia lihat Anda pakai jaket, kasih itu hoodiemu, kasih itu sweatermu, wah nggak bisa nolak. Tapi Yesus katakan, jangan menjadi stres karena itu. Tunjukkan kita lebih dari peraturan. Tunjukkan kita ini anak Tuhan. Diminta 1 mil, jalan 2 mil. Diminta bajumu, kasih kalau perlu jaket-jaket dan jasmu.
Wow, lihat. Tapi ini adalah situasi yang gak enak Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang seringkali begini, situasi gak enak gimana saya mau nyembah Tuhan. Ini lagi ada pandemi, mau nyembah Tuhan rasanya gak enak lagi, sakit, buka Alkitab berat, ada hutang di otak, aduh gimana mau nyembah Tuhan. Memang susah Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan kalau situasinya gak enak. Tetapi murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan tetap bisa menyembah Tuhan apapun situasinya. Lihat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya lihat, perhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng atas itu, siapa yang nerima? 120 murid-murid. Bapak Ibu Saudara lihat, luar biasa. Nah, kalau kita mau katakan saya mau jadi murid, artinya kita harus berkata, Tuhan saya butuh Roh Kudus. Saya mengerti bahwa pandemi yang berkepanjangan ini banyak membuat orang lelah, banyak membuat orang stres ya. Mungkin juga secara fisik, juga secara mental Bapak Ibu Saudara. Percayalah, saya juga tidak jauh keadaannya daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Waduh, selama hampir 2 tahun ini ya, kalau dulu biasanya ketemu Bapak Ibu Saudara langsung, mungkin di Tampak Siring, mungkin di Mall of Indonesia, enak gitu ya. Sekarang kebanyakan pelayanan saya ya begini, via kamera, via media sosial, melalui layar komputer. Aduh, mata ini rasanya dalam sehari bisa ngajar 4-5 kelas, mata tuh rasanya merah banget ya, capek juga ya. Dipikir dari rumah tuh nggak capek Bapak Ibu Saudara, tetap aja capek. Makanya coba perhatikan selama era pandemi ini penawaran paling banyak dibikin di toko-toko apa? Beli kacamata, beli 1 gratis 1. Coba bayangkan itu. Karena sudah makin banyak orang pakai kacamata. Sudah semakin banyak orang lelah lihat layar. Saya tahu ya. Orang mungkin berpikir aduh capek dan yang lain-lain. Tapi justru ketika kita lelah, ketika kita letih dan rasanya lesu, justru di situ kita harus lebih banyak menyembah Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Coba lihat apa yang Yesus lakukan. Di dalam Matius 14 ayat 23 ditulis, ini yang Tuhan Yesus lakukan loh ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lihat, Yesus yang adalah Allah itu sendiri tapi datang menjadi manusia, ternyata di dalam kemanusiaannya dia juga bisa berasa lelah. Setelah dia melayani ribuan orang, dia juga berasa capek. Nah, apa yang dia lakukan? Ya, tentu setelah ibadahnya selesai, setelah semua orang disuruh pulang, ternyata Yesus recharge lagi. Ya, recharge lagi. Dia tahu yang penting yang perlu di recharge itu adalah roh di dalamnya. Dia menyendiri dan dia kembali bersekutu lagi dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Lihat, Yesus yang adalah Allah, tetapi ketika dia datang sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya dia pun bisa berasa lelah. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau capek secara fisik, ya tidur. Kalau seandainya engkau capek secara roh, apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus bisa menyembah. Tapi bagaimana bisa menyembah kalau banyak pikiran dan beban? Susah secara manusia. Tapi oleh karena Roh Kudus, roh yang ada di dalam kita yang lebih besar itu akan memampukan kita untuk menghadap tahta kasih karunia dan kita di recharge lagi di sana. Yang setuju, katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita butuh Roh Kudus dan kenapa sebagai murid Tuhan kita butuh Roh Kudus? Karena seorang murid itu adalah pengikut setia dari firman Tuhan. A disciple is a faithful follower of God's word. Ya, pengikut setia dari firman Tuhan. Matius 28 ayat 20 bagian A, tadi Yesus berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dalam bahasa Inggris New Living Version dikatakan, "Teach these new disciples to obey all the commands I have given you." Ya, jadi mari kita ajar semua murid-murid ini untuk melakukan semua perintah Tuhan. Pertanyaannya lagi-lagi, mudah nggak melakukan firman Tuhan? Bisa, tetapi mungkin juga tidak mudah. Apalagi kalau kita punya persoalan, kita punya pergumulan, dan masih di tengah suasana pandemi seperti ini. Tetapi itu tidak mustahil. Percaya suatu prinsip demikian, Allah tidak akan memerintahkan kita
untuk kita melakukan sesuatu tanpa Dia juga memberikan kekuatan, tanpa Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa menjalankan perintah itu. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk lakukan sesuatu, kalau Tuhan berikan firman untuk kita jalani, maka Dia juga yang menyediakan kekuatan dan kuasa untuk kita melakukan firman itu. Yang setuju katakan amin. Kenapa umat perjanjian lama seringkali jatuh bangun di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan? Karena pada waktu itu mereka belum mendapatkan pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dialami oleh jemaat Tuhan pada zaman perjanjian baru. Makanya kita melihat dalam kehidupan Israel mereka suka jatuh bangun. Tetapi kalau kita lihat dari kehidupan jemaat di dalam kisah kitab Para Rasul, ya, di dalam kisah Para Rasul kita akan melihat ya ada tantangan, ya ada yang namanya pergolakan, tetapi tidak pernah jemaat itu menjadi jatuh. Dan seandainya pun ada yang jatuh, itu adalah karena beberapa orang di dalam tubuh jemaat memilih untuk melakukan dosa sekalipun sudah ditegur, sekalipun sudah diperingatkan oleh Roh Kudus. Tetapi orang-orang, murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan melakukan firman Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun mereka dibelenggu, sekalipun mereka diadili, sekalipun mereka difitnah, mereka tetap setia kepada firman Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, murid-murid Kristus sekalian dimanapun Anda beribadah hari ini, mendengarkan khotbah ini, sudahkah Anda melakukan firman Tuhan hari ini? Dan sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Oh ya ini lagi dengar firman Tuhan. Tadi kan Pak Kris baca Matius, Pak Kris baca ayat-ayat yang lain, dia lagi dengar firman Tuhan. Enggak, bukan itu maksud saya. Maksud saya secara pribadi, sudahkah Anda baca Alkitab hari ini? Ya, gereja kita banyak sekali program-program baca Alkitab yang tersedia, ya, di dalam setiap kul ya, di Gatot Subroto, keluarga besar Rayon 1 ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya program hebat, ya, hari energetik baca Alkitab teratur. Anda bisa hubungi gembala-gembala kul, Anda hubungi kepala-kepala bidang kul yang ada, ya, untuk tanya, saya mau juga baca Alkitab setiap hari, gimana caranya? Ada video-video yang kita luncurkan supaya Anda mengerti pasal-pasal yang Anda baca. Gak ada alasan untuk gak baca Alkitab. Termasuk hari Minggu ini pun, ya, sekalipun Anda sudah dengar khotbah hari ini, Anda perlu punya waktu secara pribadi dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan baca Alkitab secara pribadi. Haleluya. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Tercatat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, makanannya Yesus adalah melakukan kehendak Dia, yaitu siapa? Bapa. Dari mana Yesus tahu kehendak Bapa? Tentu Dia adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Bapa? Perhatikan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Saat kita lakukan itu, maka kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai seorang murid? Karena seorang murid adalah seorang saksi. A disciple is a witness. Di dalam Kisah 1 ayat 8, ayat yang sangat terkenal dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Di dalam New International Version dikatakan, but you will receive power when the Holy Spirit come on you and you will be my witnesses. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid itu memiliki fungsi utama, fungsi misional. Fungsi utamanya apa? Menjadikan kita saksi. Kalau Anda punya pemahaman, oh saya butuh Roh Kudus, kenapa? Saya pengen berasa berinding-berinding Pak Pendeta. Saya pengen merasa, bulu kuduk saya naik. Itu mah nggak perlu Roh Kudus. Cukup tengah malam, di bawah hujan, pinggir kuburan, dengan angin yang sangat kencang, Anda juga merinding pasti. Lihat, nggak perlu Roh Kudus. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan supaya kita terima kuasa, kenapa? Supaya kita bisa jadi saksi. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Pengertian ke ujung bumi artinya apa? Bukan hanya tempat, tapi setiap segmentasi dalam kehidupan masyarakat. Setiap aspek dalam marketplace, itu juga pengertiannya adalah ujung bumi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana saya mau jadi saksi, Pak? Boro-boro ke ujung bumi. Wah, di Yerusalem aja susah. Di dalam keluarga saya saja susah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kita butuh Roh Kudus. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkeluh kesah, sangat susah ya menjadi saksi di dalam Yerusalem. Artinya apa? Kalau kita mau jujur, paling susah tuh menceritakan firman Tuhan, membagikan sharing tuh di mana? Di keluarga sendiri. Paling susah ngomong di keluarga sendiri. Atau mungkin sama teman dekat. Atau sama orang-orang yang ya lingkar dalam kita lah. Itu paling susah kita memberitakan firman. Tahu kenapa? Karena keluarga kita, teman kita, sahabat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tahu masa lalu kita, tahu keburukan kita. Chris, gak usah lah ngomong gitu, gua tahu masa lalu lu kayak bagaimana. Chris, gak usah ngomong kamu dulu gimana, ngomong sama paman, ngomong sama tante, sama bibi. Aduh, kamu jadi pendeta, baru kita mau ngomong dulu tuh ya waktu kamu kecil digendong-gendong. Wah, dulu kamu bandel, kamu suka meronta-ronta. Ya, yang diingat yang jelek-jelek waktu kita dahulu. Lihat, kadang-kadang saya menemukan anak muda berkata, Pastor, how do I become a witness to my father, to my mother? How I become a witness to my friend? Bagaimana saya bisa jadi saksi? Bingung, Pastor. Mulainya dari ayat yang mana? Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya memang kita butuh Roh Kudus. Karena Anda bisa saja ikut kursus penginjilan dan yang lain-lain, tapi kita semua tahu bahwa untuk berbicara kepada seseorang, kita butuh waktu yang tepat, kita butuh kata-kata yang tepat, kita butuh momen yang tepat. Kapan itu terjadi? Hanya hikmat daripada Roh Kudus yang bisa memberitahu pada kita. Kalau kita kadang-kadang kita siapin harus ngomong begini, kadang-kadang kita merasa nggak kena, ya kan? Tapi kalau bilang, Roh Kudus, saya lagi mau ngomong sama sahabat saya, Roh Kudus, saya lagi mau ngomong sama tante saya, tolong, ayat yang mana, khotbah yang mana Tuhan, yang mana? Begitu ngobrol tiba-tiba Anda ngerti, tak, ayat ini yang keluar, wah, yang ini Anda angkat dan kena sama orang yang Anda ajak bicara. Lihat, makanya kita perlu Roh Kudus, kita perlu kuasa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan Yesus pernah berkata kepada Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak melihat aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan Filipus, crying out of dari Filipus ini adalah masih tetap menjadi suatu teriakan dan pertanyaan yang diajukan banyak orang. Tunjukkan Tuhan kepada kami. Tunjukkan Tuhan kepada kami. Kasih tahu tentang Tuhan kepada kami. Kami pengen merasakan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dan kita berikan pada mereka? Kenalkan mereka kepada Yesus. Tunjukkan sama mereka bagaimana Yesus berdampak dalam hidupmu. Ketika ada orang yang sakit, jangan bilang gini ya, Nek, tenang ya, nanti pasti sembuh. No. Tawarkan sama dia, Nek, bolehkah saya doakan nenek, saya doakan oma? Boleh cu, tapi Nek, saya mau doakannya dalam nama Tuhan Yesus, keberatan gak? Karena dulu Tuhan Yesus pernah menolong saya. Lihat, kalau dia menolak ya sudah gak apa-apa. Tapi kalau bilang iya Nek, iya cu, tolong doakan. Wow, ya sudah doakan saja. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus menahan tangis saya. Kenapa? Karena secara hitungan medis saya nggak di sini sekarang. Saya tidak berkhotbah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi di era pandemi COVID ini. Saya survivor penyakit paru-paru 2 kali Bapak Ibu Saudara dan nyaris lewat dua-duanya. Waktu saya dapat yang pertama, istri saya sudah sampai pasrah, Tuhan kayaknya gue akan jadi janda muda nih, suami gue lewat. Semalam-malaman, maaf, batuk muntah darah, saya nggak tahu kenapa. Oh ternyata dapat penyakit ini, jalani perawatan, luar biasa sembuh total. Dokter bilang, paru-parunya Pak Kris kuat nih, nge-fight-nya luar biasa, sembuh total. Puji Tuhan, bukan karena obat-obatan dok, tapi itu karena Tuhan. Iya Pak Kris, betul karena Tuhan. Dokter saya bukan dokter Kristen, tapi dia mengakui ada mujizat yang terjadi di sana. Lihat. Lalu sebelum COVID saya dapat lagi penyakit paru-paru lagi. Waduh, istri saya bilang, apa lagi sakitmu ini? Saya bilang, ya mungkin selama ini mic yang saya pakai nggak dicuci kali ya, begitu. Jadi semua segala macam kena. Waduh, selesai paru-parunya udah nyaris mau lewat juga. Masuk era pandemi COVID. Wah, saya bilang, Tuhan paru-paru saya ini sudah lewat 2 kali Tuhan. Sementara ini pandemi menyerangnya paru-paru. Ini gimana nih Tuhan? Puji syukur sama Tuhan, saya tidak menyombongkan diri. Nggak pernah tuh kena COVID-19. Saya jaga semua prokes dengan sangat ketat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan sampai hari ini paru-paru saya lebih kuat daripada sebelumnya. Wow. Lihat, siapa yang melakukannya itu? Apa karena saya? No. Karena Yesus. Karena Yesus. Setiap kali orang tanya, kenapa Pak Kris tetap bisa berdiri sampai hari ini, saya katakan bukan karena vitamin, bukan karena prokes, bukan karena doa, bahkan tapi karena Tuhan Yesus. Itu saja. Mereka mau percaya atau tidak percaya, terserah mereka. Tapi saya harus memberitakan Yesus. Dia Tuhan yang telah menjaga, merawat, membela, dan melindungi saya sampai hari ini. Ayo saudara-saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang yang lagi banyak yang sakit. Ya, sakit mental, sakit apapun gara-gara situasi pandemi ini. Ya, saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Pastor Niko di tahun lalu, 2020. Kalau Anda perhatikan, Pak Niko pernah katakan begini, hati-hati. Nanti akan lebih banyak orang yang sakit karena takut sama COVID-19 dibandingkan sakit karena COVID-19 itu sendiri. Saya pikir ini perkataan data atau nubuatan. Tapi ternyata sudah masuk 2021, saya menemukan memang banyak jemaat, beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah berpulang kepada Tuhan. Mereka meninggal bukan karena COVID-19-nya, tapi karena takut akan COVID-19-nya, sehingga penyakit lain yang mereka derita tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Ya, tentu kita berkata bahwa hidup dan mati orang itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi secara manusia, saya sedih dan menyayangkan beberapa orang takut datang ke dokter, nggak mau ke rumah sakit. Kenapa? Takut dapat COVID-19. Padahal penyakit yang mereka derita lebih parah daripada COVID-19-nya. Ya kan? Ada suatu roh spirit ketakutan yang saya nggak tahu. Dan semakin saya kesini, saya melihat kita terus harus mewartakan Yesus. Karena kekuatan kita ada di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, apa yang dilakukan para murid. Tadi 3 kali kita lihat dari Tuhan Yesus, sekarang kita lihat ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi sama mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan itu mencapai pada poin saya yang terakhir, yaitu yang keempat, dikatakan bahwa seorang murid itu berani menghadapi dunia. A disciple boldly engage the world. Ya, Markus 16 ayat 20. Mereka pun, ya ini murid-murid nih, ya, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, murid-murid memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda. Wow, lihat, murid-murid harus pergi ke seluruh pelosok dunia. Sama kita juga hari ini, mau dunia internet, dunia non-internet, kita harus memberitakan Injil ke sana. Gimana caranya? Hikmat Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ajak hidup di kota Jakarta. Tiap kelurahan, tiap kecamatan udah beda-beda kulturnya. Ya, makanya hari ini yang penting adalah kita harus memahami di mana Tuhan tempatkan kita pelajari, lalu kita minta hikmat Roh Kudus, gimana Tuhan saya beritakan Injil ini di dunia ini. Ya, kita tidak menghindar dari dunia, kita tidak mengikuti cara dunia juga, tetapi kita memang diterjunkan oleh Tuhan ke dunia untuk membawa garam dan terang ke sana. Dan kita tidak boleh menghindar dari tugas ini. Kita harus melakukannya dengan berani, dan keberanian kita karena Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, dan ketika mereka, yaitu murid-murid sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah, perhatikan, dengan berani. Wow. Satu lagi ayat, Kisah Para Rasul 14 ayat 3 dikatakan, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Perhatikan, mereka mengabarkan, mereka mengajar dengan berani. Mereka nggak takut sama dunia. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada dunia ini yang ada di dalam mereka. Yang setuju, katakan amin. Haleluya, haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, kalau engkau berkata, saya ini adalah murid Tuhan, artinya engkau harus mengakui, tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa lakukan apa-apa. Kenapa? Karena seorang murid Tuhan, satu, dia adalah penyembah. Yang kedua, dia pengikut setia dari firman Tuhan. Yang ketiga, dia adalah saksi. Dan yang keempat, dia berani untuk menghadapi dunia. Semua ini bisa dilakukan sekali lagi hanya kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Saya berdoa dimanapun kau berada,
engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, rindu terus ada dalam hadirat Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga engkau bisa menjalankan tugas, panggilan dan peranmu sebagai murid-murid Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman yang Kau bagikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk pengajaran, terima kasih untuk pengingatan, bahkan teguran yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berkata, kami adalah murid-Mu. Tuhan, kami butuh pencurahan Roh Kudus itu, kepenuhan daripada Roh Kudus itu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Supaya apapun situasi yang sedang kami hadapi, kondisi yang sedang kami jalani, kami tetap menjadi orang-orang yang menjalankan tugas dan panggilan yang mulia daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau perintahkan, hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata, tapi hamba-Mu mau berdoa biarlah semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan pemberitaan firman ini, Engkau berbicara lebih dalam, lebih spesifik kepada mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam hal meresponi pemberitaan firman yang baru saja mereka dengar dan mereka pelajari. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak jemaat untuk mengaminkan apa yang saya perkatakan. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik, hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Tetap optimis, tetap antusias apapun keadaan saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saat engkau keluar, diberkatilah saat engkau masuk. Lumbung-lumbungmu akan terisi penuh, bahkan berlimpah-limpah. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, kesehatan dari Allah Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. God bless you all. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.